Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Tribowo, biasa dipanggil Cahyo. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Abid Radi Prastowo, yang kedua ada Cahyo Tribowo, yang ketiga Hanan Zaki Nugroho, yang keempat Naufal Asyalafi, yang kelima Rafa Naura Suhardio, dan yang terakhir ada Sofia Ramadhani. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang kisos. Yang pertama, apa sih itu kisos? Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syarat, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi penindak pidana pembunuhan maupun perusak atau penghilangan fungsi tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Di sini kisos dibagi menjadi dua. Yang pertama, kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Hukuman kisos. Mengenai hukuman kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wasinna bisin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi, hukuman kisos yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku. Selanjutnya ada syarat-syarat kisos. Pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman kisos jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang terakhir, kisah dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah dari kisos, Islam menerapkan hukum yang berat bagi pelaku tindak pidana baik tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan semata-mata demi menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal ini akan memberikan dampak positif, diantaranya adalah yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan, dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa yang dibalas dengan jiwa. Anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. Memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya kisos, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Yang terakhir, dapat menjaga pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.